أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Semoga salawat serta salam juga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah taala kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Kabair dikarang oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita bahas dosa besar yang ke-17, yaitu al-liwat, homoseksual. Maka ini adalah merupakan dosa besar. Pelakunya diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi adalah qadhful muhsanat, menuduh wanita baik-baik berzina. Ketahuilah dalam agama Islam, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehormatan terjaga. Islam membawa 5 hal yang mendasar. Di antara yang dijaga dalam agama Islam adalah kehormatan. Sehingga kehormatan siapapun tidak boleh dicoreng, tidak boleh dirusak kecuali apabila ada bukti. Nah, di antara yang dilarang di dalam agama Islam adalah menuduh wanita berzina sementara tidak ada bukti. Maka ini namanya qadhful muhsanat, menuduh wanita baik-baik berzina. Maka orang yang menuduh berarti dia telah terjerumus ke dalam dosa besar. Jadi ini maksud dengan qadhful muhsanat, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah menuduh wanita yang baik sebagai pezina, atau menuduh wanita berzina sementara dia tidak ada bukti. Oh, tapi kan dari tingkah lakunya dia, ini nggak ada hukum di dalam agama kita. Kapan seorang boleh mengatakan orang berzina? Kalau seandainya dia menyaksikan dan dia memiliki bukti dan dia memiliki saksi atas apa yang dia tuduhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 23, Allah taala berfirman,
innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik, dia tuduh sebagai wanita pezina, sementara wanita itu adalah wanita baik, wanita yang beriman, wanita yang menjaga kehormatannya, maka orang yang menuduh tersebut lu'inu fid dunya, dia dilaknat di dunia dan dia dilaknat di akhirat. Walahum 'adzabun 'adzim, dan bagi mereka Allah sediakan azab yang besar. Ayat yang mulia ini menegaskan kepada kita bahwasanya menuduh seseorang berzina termasuk dosa besar, termasuk perbuatan yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan di sini dia dilaknat di dunia dan di akhirat. Karena sebagaimana tadi kita katakan di awal bahwasanya kehormatan seseorang itu mesti dijaga. Islam menjaga kehormatan seseorang. Tidak boleh mencoreng, tidak boleh merendahkan, tidak boleh melanggar kehormatan seseorang kalau seandainya dia tidak memiliki bukti. Maka Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang menuduh tersebut azab yang besar, azab yang dahsyat. Kemudian dalam surat yang lain, dalam surat Nur, masih dalam surat An-Nur ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh wanita baik berzina, thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, fajliduhum 80 jaldah, maka cambuk orang yang menuduh tadi sebanyak 80 kali cambukan. Maka ini aturan yang Allah buat agar manusia ini tidak serampangan menuduh orang berzina. Harus dia mendatangkan 4 saksi, dan para ulama kita mengatakan keempat saksi itu seluruhnya laki-laki, tidak boleh perempuan, karena persaksian perempuan itu adalah persaksian separuh laki-laki. Kalau dalam hal yang lain boleh wanita bersaksi. Dalam masalah utang piutang boleh 1 laki-laki 2 wanita. Kalau seandainya laki-laki maka 2 laki-laki. Dalam hal apapun boleh wanita bersaksi, kecuali dalam masalah perzinaan tidak boleh wanita dijadikan saksi. Jadi keempat-empatnya mesti laki-laki. Allah Ta'ala mengatakan walam ya'tu thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, orang yang menuduh tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Oke, dia melihat, namun hanya dia sendiri yang melihat, maka dia tidak bisa diterima persaksiannya sampai ada 3 orang lain saksi, dia dan 3 orang kawannya, maka baru sah persaksiannya. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehormatan adalah merupakan perkara besar. Untuk hal seperti ini saja Islam atau Allah Ta'ala memberikan aturan harus 4 orang saksi baru diterima. Ya, ini menandakan Islam menjaga kehormatan seseorang. Saya lihat dia berzina, saya lihat misalnya, tapi saya sendirian, maka tetap persaksian tersebut tidak diterima di sisi hakim. Ya, di pengadilan tidak diterima sampai lengkap 4 orang saksi. Kemudian bagaimana kalau seandainya dia menuduh dia benar, namun dia tidak bisa mendatangkan 3 orang yang lain, maka hakim menetapkan baginya dia yang dicambuk 80 kali. Dia dicambuk 80 kali. Ya, orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berzina, kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi,
Maka cambuk orang yang menuduh itu sebanyak 80 kali cambukan, agar manusia ini tidak serampangan dalam menuduh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Hindarilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya qadful muhsanatil mu'minat. Ya, qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita baik-baik, wanita beriman sebagai pezina. Itu dosa besar. Ya, itu dosa besar. Kemudian di antara sikap atau di antara sifat yang mesti harus dimiliki oleh setiap muslim adalah dia menjaga lisannya dari cacian, dari makian. Ya, dia menjaga lisannya dari merendahkan orang lain. Walaupun bapak dan ibu rahmati Allah Ta'ala, dia memang misalnya dari segi pakaian tidak sopan, ya, tidak sopan, auratnya terlihat. Tapi apakah boleh kita menuduh dia berzina? Jawabannya tetap tidak boleh, sampai benar-benar seseorang bisa mendatangkan 4 saksi. Walaupun secara zahir bisa jadi dia seorang pezina, bisa jadi secara zahir. Kenapa? Dilihat dari pakaiannya, tidak menutup aurat, dilihat dari tingkah lakunya. Tapi tidak ada orang yang melihat dia benar-benar berzina, maka orang tidak boleh menuduh wanita ini sebagai wanita pezina. Ya, nggak boleh. Pelacur misalnya, ini kata-kata yang berat dalam agama kita kalau seandainya kita tidak bisa mendatangkan bukti. Ya, jadi orang muslim itu tidak boleh dia sumpah serapah, itu tidak boleh. Laknat itu nggak boleh, mencaci atau merendahkan orang itu tidak boleh. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang Islam itu adalah orang yang selamat orang Islam lainnya dari perkataan lisannya dan perbuatan tangannya. Itu orang Islam. Tapi kalau seandainya ada orang Islam suka melaknat, ada orang Islam suka mencaci, maka keislamannya belum sempurna. Di antara sifat yang mesti dimiliki oleh setiap muslim apa? Lidahnya tidak menyakiti orang lain, tangannya tidak menzalimi orang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi mengatakan seorang muslim itu adalah selamat muslim lainnya dari tangan dan dari lidah dan tangannya. Dari lidah dan tangannya. Ya, di antara yang mesti dijaga dalam agama kita ini adalah lisan. Karena lisan ini sangat atau penyebab seorang masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Di antara penyebab yang banyak memasukkan seorang ke dalam neraka adalah lisan. Ya, lisan bisa jadi karena lisan yang suka mencaci maki, lisan yang suka melaknat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala masukkan orang tersebut ke dalam neraka. Lisan ini perlu kita perhatikan. Jangan sembarangan dalam berbicara, ya. Jangan sembarangan dalam berbicara. Kemudian Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apakah seseorang masuk neraka karena ulah lisannya? Apakah bisa seorang masuk neraka karena lidahnya?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fakilatka ummuka." Ya, berat ibumu wahai Mu'adz. "Wa hal yakubun nasa ala manakhirihim yaumal qiyamah illa hasaidu alsinatihim." Manusia itu akan ditelungkupkan, akan diseret dalam keadaan wajahnya di bawah pada hari kiamat
melainkan itu karena hasil dari lisan mereka. Hasil dari lisan mereka. Jadi manusia bisa dia masuk neraka karena ulah lisannya. Ulah lisannya. Sebanyak apapun ibadah seseorang, sebanyak apapun kebaikan yang dia lakukan, maka jika lisannya dia tidak bisa jaga, maka bisa jadi dia masuk neraka Allah Ta'ala dari atau karena diulah karena sebab lisannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dalam surat Al-Ahzab ayat 58. Sungguhnya orang-orang, Allah Ta'ala mengatakan, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman dan wanita yang beriman, bighairi maktasabu, tanpa ada sebab, ya, tanpa ada sebab, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka orang yang menyakiti tersebut dia telah melakukan dosa, dia telah menuduh dan dia telah melakukan dosa yang nyata. Jadi tidak boleh bagi seorang untuk menuduh, ya, tidak boleh bagi seorang untuk menuduh, apalagi yang dituduh itu misalnya orang yang baik agamanya, laki-laki yang baik agamanya, wanita yang baik agamanya, maka tidak boleh dituduh, ya, bighairi maktasabu, padahal orang yang beriman tadi dia tidak melakukan apa-apa. Boleh dia disakiti, boleh dia dicela kehormatannya kalau ada sebab. Kalau ada sebab, benar-benar dia berzina, maka boleh kita katakan dia pezina kalau benar-benar ada yang melihat, ya. Kalau ada sebab maka boleh, diperbolehkan dalam syariat kita. Tapi kalau seandainya orang tidak melakukan apa-apa kemudian dituduhkan kepadanya, maka berarti orang yang menuduh telah terjerumus ke dalam dosa besar, dosa yang nyata, ya. Maka ini harus kita perhatikan, karena banyak, ya, di zaman kita ini orang gampang menuduh, gampang menuduh, sementara tidak ada bukti. Kita boleh menuduh orang? Jawabannya boleh. Dengan syarat apa? Ada bukti. Kita menuduh orang mencuri, datangkan bukti. Kita menuduh orang berzina, datangkan bukti. Kita menuduh orang sesat, datangkan bukti. Boleh menuduh, boleh, tapi harus bisa mendatangkan bukti. Adapun hanya sekedar menuduh, maka ini adalah perbuatan tercela. Ya, ini adalah perbuatan tercela. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, man qadhafa mamlukahu bizina uqima alaihi al-haddu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuduh budaknya berzina, maka akan ditegakkan baginya had pada hari kiamat. Illa an yakuna kama qala, kecuali benar apa yang dia tuduhkan. Kalau tidak benar, maka siapa yang dicambuk? Tuannya. Kapan? Di akhirat kelak. Kalau di dunia tentu tidak ada tidak ada hukuman bagi tuan yang menuduh budaknya, karena budak ini dalam syariat kita layaknya barang. Layaknya barang. Ya, kalau seandainya tuan menuduh budak, maka tidak ada had di dunia. Di mana hadnya? Di akhirat. Allah nanti akan, ya, berikan cambukan kepadanya. Allah akan tegakkan had bagi tuan yang menuduh budaknya sebagai pezina. Untuk bayangkan saja, budak pun dijaga kehormatannya di dalam agama Islam. Budak
Dia merupakan barang di zaman itu, bukan barang diperjualbelikan. Itu saja dijaga kehormatannya di dalam agama, nggak boleh dituduh, nggak boleh. Budak saja dijaga kehormatannya, apalagi orang merdeka. Tentu lebih berhak lagi, atau tentu lebih dianjurkan lagi untuk menjaga kehormatan orang yang merdeka. Kemudian amma man qadhafa ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun orang yang menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berzina setelah Allah turunkan firman-Nya ya tentang berlepasnya Aisyah radhiyallahu taala anha dari apa yang dituduhkan, maka orang-orang yang menuduh itu kafir. Dia telah mendustakan Al-Qur'an, maka hukumannya adalah dibunuh. Ya, kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Untuk permasalahan menuduh ummahatul mukminin atau ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai seorang yang berzina, maka ini telah dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan suatu perjalanan bersama sahabatnya, kemudian Nabi singgah, kemudian pasukan berangkat dan Aisyah radhiyallahu taala anha tertinggal. Nabi tidak tahu Aisyah tertinggal. Kemudian bertemulah Aisyah ini, atau Aisyah ditemukan oleh pasukan, atau ada salah seorang dari pasukan di bagian belakang telat. Dia dapati bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha tertinggal. Akhirnya apa? Dia suruh Aisyah naik ke atas untanya dan dia berjalan. Dia suruh Aisyah naik ke atas untanya dan dia berjalan. Ya, sahabat Safwan ibn Mu'affar radhiyallahu taala anhu melihat kejadian ini, maka orang-orang munafik menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berzina. Ya. Orang munafik menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berzina, sehingga apa yang terjadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Nabi terdiam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa berkomentar. Kenapa? Karena Nabi tidak ada bukti untuk membela. Nabi diam. Nabi diam sallallahu alaihi wasallam. Selang beberapa waktu, beberapa hari lamanya, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang berlepas dirinya Aisyah radhiyallahu taala anha dari apa yang dituduhkan. Adapun orang-orang yang tetap menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berzina, maka dia keluar dari agama Islam. Ya. Kenapa? Karena dia telah mendustakan Al-Quranul Karim. Al-Quran menyatakan bahwasanya Aisyah tidaklah seperti apa yang dituduhkan. Tidak seperti apa yang dituduhkan. Dan ini insyaallah ta'ala akan ada dosa besar yang ke-41. Nanti kita insyaallah akan bahas, Wallahu ta'ala alam. Maka itu berkaitan dengan apa? Berkaitan menuduh wanita baik-baik sebagai pezina. Tidak boleh dalam syariat Islam. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan menuduh wanita atau tidak boleh diperbolehkan menuduh orang lain berzina sampai ada bukti. Berapa saksi tadi? 4 orang. Ya, tidak boleh ada perantara dalam artian ada video, tidak boleh, atau foto. Ini juga tidak boleh, tidak boleh. Wallahu taala a'lam. Dosa besar yang ke-19, Al-kabiratu at-tasi'ata asyrata. Dosa besar yang ke-19, Al-ghulul minal ghanimati wa min baitil mal wa zakah. Mencuri harta ghanimah, mencuri harta baitul mal dan zakat.
ghulul. Yang maksud dengan ghulul adalah al-akhdhu minal ghanimah sirran qabla qismatiha, mengambil ghanimah secara diam-diam sebelum dibagikan ghanimah itu. Ya, maka itu yang dinamakan ghulul. Begitu juga ghulul dalam hal mencuri harta yang ada di Baitul Mal, maka itu termasuk ghulul. Mencuri harta zakat itu termasuk ghulul, sebelum dibagikan sudah diambil terlebih dahulu, maka itu termasuk ghulul. Dan ghulul ini adalah merupakan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 161, "Wa ma kana linabiyyin ay yaghul." Tidak boleh bagi nabi untuk melakukan ghulul. Ya, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan, maka harta itu akan dililitkan, ya, akan dililitkan di lehernya pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin, ya, melakukan hal tersebut. Nabi nggak mungkin, maka Allah menafikan wa makana li nabiyyin ayyul. Nabi tidak mungkin mengambil harta rampasan perang sebelum harta itu dibagikan. Waqala Abu Humaid As-Sa'idi. Abu Humaid As-Sa'idi mengatakan ista'mala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan minal Azdi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang amil dari suku Azdi. Yuqala lahu Ibnu Al-Lutbiyah. Namanya adalah Ibnu Al-Lutbiyah. Nabi angkat dia sebagai amil zakat. Ya. Falamma qadim, ketika dia datang, qala, dia berkata, hadza lakum, ini untuk kalian. Wa hadza uhdiyali, dan ini hadiah untukku. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar. Fahamidallaha wa asna alaihi. Maka Nabi memuji Allah, ya, dan Nabi menyanjung Allah. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, amma ba'du fa inni asta'milu ar-rajula minkum. Aku mempekerjakan salah seorang di antara kalian. Fayaqul, dan dia mengatakan, hadza lakum hadza lakum wa hadza uhdiyali. Ini jatah kalian, ini sedekah untuk kalian, adapun yang ini untuk aku. Kata laki-laki tadi. Afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana sadiqah. Kalau memang ini hadiah, kenapa dia tidak duduk saja di rumahnya sehingga hadiah ini akan datang kepadanya? Kalau memang dia jujur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqin. Demi Allah, tidaklah salah seorang di antara kalian mengambil sesuatu tanpa hak, illa laqiyallaha yahmiluhu yaumal qiyamah, melainkan apa yang diambil itu dia akan bawa berjumpa dengan Allah, dan dia akan bawa itu, ya, apa yang diambil dari sesuatu yang haram. Fala u'arrifanna rajulan minkum laqiyallaha yahmilu ba'iran walahu rugha. Maka aku tahu ada di antara kalian ini yang akan berjumpa Allah membawa onta yang memiliki suara, ya, au baqaratan laha khuwar, atau sapi, au syatan tay'ar, atau kambing. Artinya ada di antara kalian ini yang belum selesai dibagi, kalian sudah ambil. Ada onta, ada sapi, ada kambing. Maka Nabi mengangkat tangannya, Nabi mengatakan, Allahumma hal balagtu, ya Allah, aku sudah sampaikan kepada mereka. Ya, ini hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya seseorang yang Nabi tugaskan tadi, dia mengambil harta zakat, dia bagikan untuk orang lain sebagian, dia mengatakan, adapun ini jatah untuk aku. Maka Nabi SAW mengetahui hal tersebut, dan Nabi katakan,
ya, aku menugaskan salah seorang di antara kalian untuk membagikan zakat. Kemudian orang yang ditugaskan ini berkata apa? Ini untuk kalian, ya, ini aku bagikan untuk kalian, adapun yang ini adalah untuk aku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau ini benar untuk dia, kenapa dia tidak tunggu saja di rumah? Kalau memang dia berhak untuk mendapatkan harta ini, dia nggak berhak, dia tidak berhak mendapatkannya. Dia ambil, kemudian dia beranggapan ini hadiah. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau benar hadiah, seharusnya engkau tidak usah bekerja, engkau tunggu di rumah. Kalau memang engkau berhak, harta ini akan datang kepadamu, akan diantarkan. Tapi ternyata tidak demikian. Justru apa? Orang ini mengambil harta tersebut dengan cara ghulul. Dia tidak berhak mendapatkan, kemudian dia ambil. Maka Nabi menegaskan, tidaklah orang mengambil harta melainkan tidaklah seorang mengambil harta tanpa hak, melainkan harta tersebut akan dia bawa berjumpa dengan Allah. Ada di antara kalian, kata Nabi SAW, membawa onta nanti di hadapan Allah Ta'ala. Ada di antara kalian ada yang membawa sapi, ada di antara kalian yang membawa kambing, ada di antara kalian yang membawa harta yang dia ambil, ya. Maka ini kita perhatikan. Sebagian orang, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya, misal ada panitia zakat di suatu masjid, panitia zakat, apakah itu zakat fitri, ya, atau zakat mal, maka panitia ini dia tidak boleh mengambil bagian dari zakat, nggak boleh. Nah, kalau diambil maka ini namanya ghulul. Ini banyak terjadi di masjid-masjid kaum muslimin. Bagaimana zakat fitri itu? Ya, zakat fitri itu panitia dapat, amilnya dapat. Maka ini kekeliruan. Ini hak orang fakir yang mereka makan. Maka ini, kita harus perhatikan ini. Ini namanya ghulul. Kita tidak berhak menerima. Namun apa? Karena kita panitia, akhirnya orang memberikan. Nah, itu nggak berhak dalam artian. Ya. Maka ini kita perhatikan. Ini banyak masjid-masjid seperti ini. Ya. Sudah masuk nanti, ya, hari ke-15 Ramadan, mulai ada panitia zakat. Pakai itu zakat harta, pakai itu zakat fitri atau zakat fitrah. Nanti dibagikan. Kemudian panitia dapat jatah dari zakat tersebut, maka ini namanya ghulul, enggak boleh. Tidak diperbolehkan, ya. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Khaybar. Falam naghnam zahaban wala wariqan. Kami tidak mendapatkan emas dan perak. Ghanimnal mata'a wat ta'ama wasiyab. Yang kami dapatkan harta rampasan perang itu adalah al-mata'. Al-mata' itu ya barang-barang, at-ta'am makanan, as-siyab dan pakaian. Thumma intalaqna ila al-wadi wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abdun lahu. Kemudian kami pergi ke suatu lembah dan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ada budak, ya, budak Nabi. Wahabahu lahu rajulun min Juzam, yang diberikan oleh seseorang dari suku Juzam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma nazalna, ketika kami singgah istirahat, qama abdu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahullu rahdahu. Maka budak Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi berdiri, kemudian dia lepaskan yahullu rahlah. Budak ini berdiri dan dia pergi. Dan dia pergi. Farumiya bisahmin fakana ya fihi hatfuh.
budak ini dia berdiri mau keluar, nyasar apa tombak, sehingga apa dia meninggal karena ya dikarenakan tombak yang menyasar tadi. Fakulna, maka kami sahabat yang melihat berkata, hani'an lahu syahadah ya Rasulullah. Ya, bergembira dia, ini budak ini dengan mati syahid wahai Rasulullah. Ini perang Khaybar, di perang apa? Khaybar, sedang berperang. Maka Nabi SAW mengatakan, kalla, tidak, dia bukan mati syahid. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, inna syamlata lataltahibu alaihi nara akhadha minal ghanaim yawma Khaybar lam tusib hal maqasim. Sesungguhnya harta, sesungguhnya ya, apa yang dia ambil itu akan membakarnya pada hari kiamat. Akan membakarnya kelak. Apa yang diambil, ya, maka itu akan membakarnya pada hari kiamat. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, akhadha minal ghanaim yawma Khaybar, dia mengambil harta rampasan pada perang Khaybar, sementara harta itu belum dibagikan. Ini dosa besar. Sampai-sampai apa? Orang ikut berperang pun terhalang dari mati syahid karena mengambil harta rampasan sebelum dibagikan. Sebelum apa? Dibagikan. Baik. Yang hadis yang berikutnya. Qala fa fasi'an nas faja'a rajulun bi syirakin aw syirakaini, maka manusia pun kaget dengan apa yang terjadi. Faja'a rajulun bi syirakin aw syirakaini, maka datang seorang membawa ya dua atau satu tali sendal atau dua tali sendal. Faqala, maka Nabi mengatakan, syirakun aw syirakani min narid, ini tali yang dia ambil itu adalah tali api neraka. Tali saja, kalau itu adalah harta rampasan perang, tidak boleh diambil, tidak boleh diambil sebelum dibagikan. Tali, berapa harga tali? Zaman dahulu pun tidak ada harganya tali itu. Tapi apa? Ketika diambil, ya diambil walaupun tidak ada nilainya, ya tidak seberapa nilainya. Ketika diambil sebelum dibagi, maka itu termasuk apa? Ghulul, termasuk ghulul. Dan harta yang diambil itu kelak dia akan diazab dengan apa yang dia ambil sebelum dibagikannya harta rampasan perang. Wallahu ta'ala alam. Kemudian berkata para ulama kita, inna man akhadha min ahli al-askar aw as-sariyah min al-muslimin asiran kana aw ghayrahu syai'an lahu thaman aw bal syai'an lahu thamanun aw balun mimma kana yamliku ahlul harb qalla aw kathura mimma 'ada al-kuffar fanfarada bi mulkihi wa lam yulqihi fil ghanaim fa innahu qad ghalla. Para ulama kita mengatakan, siapa saja di antara pasukan mengambil ya tawanan atau selainnya, ya, atau sesuatu yang berharga atau tidak yang dimiliki oleh orang-orang kafir yang dia perangi, banyak atau sedikit, kemudian dia berniat mengambil itu untuk dirinya, kan tentu diambil. Ya, kalau niat ini untuk saya, kemudian dia simpan dan dia tidak kumpulkan bersama harta rampasan perang yang ada, maka orang ini telah melakukan ghulul. Nah, para ulama kita berbeda tentang permasalahan bagaimana kalau harta rampasan perang ini berupa makanan.
Wa fima lam yatamallakhu ahlul harb qabla dhalika kal hasa was-sayd wa khashab al-bariyah wa nahwu dhalika mimma taqaddama al-qawlu fihi wa kadzalika ikhtalafu fi syai'il yasir mimma la thamana lahu wa la bal. Bagaimana kalau seandainya dia berupa makanan? Ini khilaf para ulama kita. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Bagaimana kalau seandainya barang-barang yang tidak ada pemiliknya, misalnya kayu, ya, atau batu, misalnya tidak ada pemiliknya, maka ini terjadi khilaf juga di kalangan para ulama kita. Atau sesuatu yang tidak bernilai, sangat tidak bernilai, seperti tali, ya, atau benang, maka itu terjadi khilaf juga di kalangan para ulama kita. Wa fil istimta' bi ba'dhi ma hunaka fi daril harb inda darurah ilaihi wal hajah min ghairi an yatamallakahu, ya, fa arkhasa fi dzalika ba'dhum. Nah, kalau seandainya niatnya tidak memiliki, artinya dia manfaatkan saja karena ini sedang berperang, dia butuh, dia manfaatkan. Tapi ketika harta itu dikumpulkan, dia kumpulkan bersama harta rampasan perang, maka itu tidaklah mengapa. Jadi tergantung niat. Kalau seandainya dia berniat untuk dia miliki, maka ini berdosa. Tapi kalau seandainya dia berniat saya hanya mengambil manfaat, nanti kalau dikumpulkan saya kumpulkan bersama harta rampasan yang lain, maka apa yang diambil dari manfaat itu bukanlah dosa, bukanlah merupakan ghulul. Wallahu taala alam. Adzan. Ya, baik. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita, masih membahas dosa besar yang ke-19, yaitu mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Begitu juga mengambil harta zakat sebelum dibagikan. Akhraja Abu Dawud min hadithi Amr ibn Shu'aib. Al-Imam Abu Dawud mengeluarkan dari hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar harraqu mata'al ghali wa darabuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar itu membakar harta yang diambil sebelum dibagikan. Wa darabuhu, dan memukul orang yang mengambilnya. Ya. Ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Kitabul Jihad, dalam sunannya. Kemudian waqala Abdullah bin Umar, waqala Abdullah bin Amr, waqala Abdullah bin Amr, berkata Abdullah bin Amr, kana ala thaqali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Kirkirah. Ada seseorang yang membawa harta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk menjaganya. Orang itu disebut Kirkirah. Famata, maka orang itu pun meninggal. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu mengatakan huwa finnar, ini orang ini di neraka. Fadhahabu yanzuruna ilaih, maka para sahabat pun heran, kenapa orang ini dikatakan oleh Nabi SAW dia berada di neraka. Maka sahabat pun melihat, fawajadu aba'atan qad ghallaha, maka para sahabat mendapati bahwasanya laki-laki ini mengambil kain, dia mengambil atau mencuri kain
harta rampasan perang, ya, abaah, jaket, selendang, ya, itu diambil. Karena Nabi mengatakan dia di neraka. Wa fil bab ahaditsu katsirah. Dalam bab ini banyak hadisnya. Akan tapi wa ya'ti ba'daha fi babil zulmi, dan sebagainya sudah dibahas tentang hadis-hadis tentang kezaliman, tidak boleh berbuat zalim. Kemudian dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, wa zulmu ala thalathati aqsam. Kezaliman itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, aklul mal bil batil, memakan harta dengan cara yang batil. Nah, itu masuk padanya ghulul, mencuri, ya, mengambil zakat, mengambil harta zakat sebelum dibagikan. Maka ini memakan harta dengan cara yang batil. Jual beli yang haram, ini memakan harta dengan cara yang batil. Ini kezaliman. Yang kedua adalah zulmul ibad bil qatli wad darbi wal kasri wal jarah. Bentuk kezaliman yang kedua adalah dengan menzalimi manusia, ya, dengan membunuh, memukul, mematahkan atau melukai, maka itu kezaliman. Kezaliman yang ketiga bentuknya adalah menzalimi manusia dengan mencela, melaknat, memaki, menuduh. Ini berarti kezaliman juga, ya. Islam melarang kita untuk berbuat zalim. Zalim dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah terbagi 3. Yang pertama, zalim yang pertama adalah memakan harta dengan cara yang batil. Ini kezaliman, ya. Dia pedagang, kemudian dia berdagang dengan cara menipu orang lain, ya, menipu timbangan atau menipu bentuk barang misalnya, ya. Dia katakan barang ini bagus, barang ini, ya, barang ini grade A misalnya, ternyata tidak. Barang ini asli, ternyata tidak. Dia jual dengan cara menipu, berarti dia telah memakan harta dengan cara yang batil. Ini nggak boleh juga. Yang kedua tadi bentuknya menzalimi manusia dengan membunuh, ya, memukul, melukai, mematahkan, maka ini juga tidak diperbolehkan. Yang ketiga, menzalimi manusia dengan cara memaki, melaknat, ya, mencaci dan menuduh. Ini juga tidak diperbolehkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika Hajjatul Wada', haji perpisahan yang dilakukan oleh Nabi Sallam, Nabi mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Sesungguhnya darah kalian, ya, harta kalian dan kehormatan kalian atas kalian haram. Ka hurmati yaumikum hadza, sebagaimana haramnya hari ini. Fi syahrikum hadza, haramnya bulan ini. Fi baladikum hadza, sebagaimana haramnya negeri ini, ya. Jadi sesama muslim itu tidak boleh apa? Saling menzalimi, baik itu dalam masalah darah, ya, baik itu dalam masalah harta, baik itu dalam masalah kehormatan, itu tidak boleh saling menzalimi, ya. Itu terlarang, karena darah seorang muslim itu haram, harta seorang muslim itu haram, kehormatan seorang muslim itu haram, tidak boleh dilanggar, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghululin. Allah tidak menerima salat seorang tanpa bersuci, dan Allah tidak menerima sedekah dari harta ghulul. Nah, ini kan dulu sempat sebagian orang mencuri harta gunanya untuk sedekah, maka ini tidak boleh, ya. Bahkan siapa nama tokohnya itu, dia pahlawan, diambil harta orang kaya, kemudian dibagi-bagikan ke orang miskin, maka ini nggak boleh, ini zalim, ya, ini zalim, nggak boleh. Sebagian mengatakan saya akan untuk menolong, tujuan mencuri. Nah,
Dia rampok bank misalnya kan, bank itu kan banyak harta haramnya tuh. Nah, dia rampok bank, kemudian dia bagi-bagikan ke orang miskin. Apakah dia dapat pahala? Tidak dapat pahala. Kenapa? Karena harta yang dia sedekahkan adalah harta yang haram, harta ghulul. Nggak boleh juga. Jadi Allah tidak menerima sedekah dari harta haram. Ya, Allah nggak terima. Membangun masjid dengan ya hasil korupsi misalnya, maka nggak ada pahala yang akan dia dapatkan. Ya, nggak akan ada pahala yang dia dapatkan. Ini ingat, kalau ingin sedekah maka sedekah dari harta yang halal, sehingga sedekah itu diterima oleh Allah. Apa gunanya sedekah kalau tidak mendapatkan pahala? Kan mubadzir. Oh kalau gitu tidak usahlah saya sedekahkan, saya tetap nyuri tapi untuk saya tetap juga berdosa. Ya, jadi Allah tidak menerima salat kalau seandainya orang tidak bersuci, tidak berwudu, dan Allah tidak pula menerima sedekah dari harta ghulul. Wa qala Zaid ibnu Khalid al-Juhani, inna rajulan ghalla fi ghazwati Khaybar. Sesungguhnya ada seorang yang mengambil ghulul pada perang Khaybar. Famtana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam minas salati alaihi, maka Nabi sallallahu tidak mau menyolatkan orang itu. Waqala, kemudian Nabi berkatakan, inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Sesungguhnya ini orang yang meninggal, kawan kalian ini telah mengambil ghulul ketika berperang di jalan Allah. Fafatashna mata'ahu. Maka sahabat yang lain mengatakan, maka kami periksa barang-barangnya. Fawajadna fihi kharazan ma yusawi dirhamaini. Maka kami dapati dia memiliki, ya, maka kami dapati di dalam ya barang-barangnya itu ada kharazan, ada sesuatu yang ada barang yang nilainya itu senilai 2 dirham. Dirham itu tidak banyak, ya, tidak berharga. Artinya apa? Kalau dibandingkan dinar, dia nominalnya di bawah dinar. Namun apa? Nabi tidak mau menyolatkan orang ini dengan sebab, karena sebab apa? Orang ini mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Kemudian berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ma na'lamu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam taraka as-salah ala ahadin illa 'ala al-ghal wa qatili nafsih. Imam Ahmad mengatakan, kami tidak mengetahui bahwasanya Nabi tidak mau menyolatkan seseorang kecuali karena dosa ghulul dan karena dosa bunuh diri. Jadi Nabi nggak mau menyolatkan orang yang ghulul, dan Nabi tidak mau menyolatkan orang yang bunuh diri. Orang bunuh diri itu tidak boleh kita solatkan. Orang yang mengambil harta dari yang haram, maka itu pada dasarnya tidak boleh disolatkan. Agar apa? Agar itu menjadi pelajaran bagi orang lain. Ya, kalau dia mau bunuh diri, pikir-pikir dulu. Tidak ada orang nyolatkannya. Kalau dia mau mengambil harta yang haram, maka seharusnya dipikir-pikir dulu. Agar apa? Beko kalau seandainya ambil harta haram kok, tidak ada orang yang dia menyolatkan awak. Kalau seandainya misal bunuh diri, tidak ada yang dia menyolatkan awak, langsung sini kubuah, tidak nyolatkan. Sehingga orang berpikir untuk melakukan sesuatu yang haram. Nah, dengan demikian selesai pembahasan kita tentang dosa besar yang ke-19. Jadi malam ini kita belajar dua pembahasan. Yang pertama, menuduh, ya, menuduh itu tidak boleh. Yang kedua, ghulul. Apa tadi ghulul? Ini istilah fikih, ya. Itu kalau seandainya kita belajar fikih itu dibahas secara rinci. Masalah ghulul ini. Ghulul itu maksudnya apa? Membagi atau mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Wallahu ta'ala a'lam. Dengan demikian selesai pembahasan kita
Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jikalau ada yang mau ditanyakan maka kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan, keluar dari tema. Apakah orang yang lari dari medan perang, jika dia bertobat, apakah tobatnya diterima? Iya, diterima. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, ya, selama seseorang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun dosa yang dilakukan, maka dengan taubat Allah Ta'ala akan mengampuni. Jangankan lari dari medan perang, dosa kesyirikan saja, jikalau orang yang pernah melakukannya bertaubat kepada Allah, maka Allah Ta'ala ampuni, ya. Jangankan itu, dia dulu misalnya beragama selain agama Islam, itu kan dosa paling besar, ya kan? Ya, dia dulu meyakini misalnya Nabi Isa itu Tuhan, dia beragama Nasrani misalnya, kan dosa besar itu, ya. Nggak ada yang melebihi besarnya dosa itu. Kemudian dia bertaubat kepada Allah, dia masuk Islam, Allah terima nggak taubatnya? Allah terima, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bolehkah wanita jadi saksi dalam pernikahan? Pada dasarnya boleh, tapi apa? Tapi itu memang tidak ada lagi laki-laki. Kalau seandainya ada laki-laki, maka laki-laki lebih diutamakan. Kalau seandainya memang tidak ada, maka dua orang wanita terhitung satu laki-laki. Faham? Rasulullah mengatakan, la nikaha illa biwaliyin wala wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Nah, sekarang kita ini yang menjadi masalah, saksi pernikahan itu tawar sia-sia. Kadang-kadang orang tidak sholat, kadang-kadang orang suka judi, tidak tahu agama jadi saksi nikah. Maka ini keliru. Yang menjadi saksi nikah itu adalah dua orang yang adil, dua orang yang baik agamanya, itu yang dijadikan saksi pernikahan. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, ada orang yang rajin sholat malam tapi lalai dari sholat berjamaah, maka dia tertipu. Mana yang lebih besar pahalanya, sholat 5 waktu berjamaah atau sholat malam? Sholat 5 waktu berjamaah, karena itu merupakan sholat wajib. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang Allah fardukan. Itu paling Allah cintai, tidak ada yang mengalahkan. Mana yang lebih besar pahalanya, sholat subuh atau sholat malam? Sholat subuh, ya. Mana yang lebih besar pahalanya, sholat duha atau sholat duhur? Sholat duhur lebih besar pahalanya. Jadi jangan kita mengatakan, kok sholat malam saya lebih kok sholat jamaah itu atau sholat 5 waktunya telat, tidak tepat waktu misalnya. Maka ini salah persepsi, ya, salah faham. Seharusnya apa? Tidak mesti pula dia dia harus memilih salah satu. Tidak mesti. Dia bisa berjalan, ya, sekali dua-duanya bisa jalan. Dia sholat berjamaah dan dia sholat malam semampunya, ya. Jangan gara-gara sholat malam, sholat subuh telat. Ini keliru juga. Ada orang semangat sholat malam, pas adzan subuh ngantuk, akhirnya tidur dulu. Bangun nanti jam 6:30, waktu subuh sudah habis. Maka ini tidak pada tempatnya. Wallahu ta'ala alam. Apakah
panitia zakat bentukan masjid tidak termasuk ke dalam amil yang ada dalam Al-Quran, tidak. Amil yang dimaksudkan itu adalah amil yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya, adapun amil yang ditunjuk oleh lembaga tertentu, lembaga independen yang tidak ada kaitannya dengan pemerintah, maka tidak termasuk amil zakat yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah. Ya, di antara orang yang berhak menerima zakat, enggak masuk, ya. Dan amil zakat ini, Bapak dan Ibu rahmati Allah, hanya khusus bagi zakat mal, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat peternakan. Adapun zakat fitrah maka tidak ada istilah amil. Tidak ada istilah amil. Dia harus dibagikan seluruhnya kepada fakir miskin. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah seorang suami yang menuduh istrinya selingkuh atau berzina dengan laki-laki lain tanpa bukti, apakah termasuk ke dalam dosa besar? Iya. Ya, suami menuduh istri berzina, dia harus bisa mendatangkan 4 saksi. Nggak boleh. Oh, saya lihat, kata suami kan. Maka ada opsi lain, itu namanya mula'anah, saling melaknat. Dia harus saling apa? Melaknat. Dia melaknat, saling melaknat. Di antara bunyi laknatnya apa? Saya bersumpah demi Allah, ya. Dia bersumpah 4 kali. 4 kali. Kemudian yang terakhir dia mengatakan, laknat Allah atas saya jikalau saya berdusta. Jikalau saya berdusta. Selesai suami, maka istri lagi. Dia bersaksi 4 kali, kemudian pada saksi keempat dia mengatakan, pada persaksian keempat dia mengatakan, laknat Allah atas saya kalau seandainya dia jujur. Maka dengan itu secara otomatis pernikahannya sudah tidak ada lagi. Orang yang sudah saling melaknat, maka secara otomatis dia bercerai dan tidak boleh rujuk lagi. Ya, tidak boleh rujuk lagi. 4 orang saksi apakah sudah termasuk orang yang menuduh? Atau 4 orang di luar orang yang menuduh? Sudah termasuk dia dan 3 orangnya, kawannya, ya, dia dan 3 orang kawannya. Itu kan persaksian. Afwan. Ustaz dulu waktu sekolah pernah belajar sifat 20. Apakah sifat 20 ini di luar sifat Allah dalam Asmaul Husna? Adakah sama atau berbeda? Nah, sifat 20 ini, Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat yang dibuat-buat oleh orang-orang, ya, oleh orang-orang ahlul kalam, orang-orang mutakallimin atau orang-orang filsafat. Mereka buat sifat 20 ini tujuannya apa? Agar tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadisi. Kemudian dibuatkan sifat 20 itu. Allah wujud, Allah ada, Allah qidam, dulu, Allah kekal. Dibuat-buat. Ya, pada dasarnya mereka menetapkan sifat 20 ini tidak berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Dengan apa mereka tetapkan? Dengan akal. Mereka tetapkan ini dengan akal. Padahal Nabi mengatakan, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya maka dia masuk surga. Nabi mengatakan nama Allah berapa? 99. Kemudian datang orang mengatakan, oh enggak, 20 saja. Mana kita percaya, Nabi atau dia? Nabi SAW. Dan setiap nama mengandung sifat. Berarti kalau nama Allah disebutkan Nabi 99, berarti sifat Allah berapa? 99, karena setiap nama mengandung sifat. Bisa difahami? Nah, dan ini penyimpangan dalam masalah nama dan sifat. Penyimpangan dalam masalah nama dan sifat. Nama Allah itu tidak terbatas. Yang kita ketahui 99, namun
banyak yang tidak kita ketahui. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Nabi SAW. Ya, Nabi mengatakan, as'aluka bikulli ismin huwa lak, aku meminta dengan nama yang engkau miliki, sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengannya, wa anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan dalam Al-Quran, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan makhlukmu, itu engkau ajarkan nabimu, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau engkau simpan di ilmu ghaib yang ada di sisimu. Jadi nama Allah itu banyak. Yang kita ketahui berapa? 99. Itu dia. Wallahu taala a'lam. Dan ini pembahasan masalah akidah. Ya, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala ana minta ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.